siang rekan-rekan semua. Di sini saya Rahel Aulia sebagai HR Manager di perusahaan ini, dan di mana pada siang kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai hybrid working yang akan diterapkan oleh perusahaan kita. Nah, di dalam ini nanti saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dari hybrid working itu, dan kemungkinan ada juga tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi nantinya ketika kita menerapkan sistem ini. Nah, sebelumnya apa sih hybrid working itu dan mengapa kita memakai hybrid working? Nah, hybrid working ini sendiri kita gunakan untuk menyesuaikan perubahan pola kerja modern, di mana di era sekarang ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan sistem ini karena ini tuh bisa meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas, di mana kita dapat mengerjakan pekerjaan yang diberikan itu dengan mudah karena kita bisa mengerjakan dari rumah atau mungkin di luar rumah, misal kita di kafe atau mungkin di tempat-tempat yang lain gitu, dan memungkinkan adanya kolaborasi lintas lokasi. Nah, ini tuh maksudnya karena sistemnya hybrid, jadi tuh teman-teman tuh nggak yang hanya di kantor gitu, ada yang mungkin sedang berada di Semarang, di Jogja, di Jakarta atau yang lain karena suatu pekerjaan lainnya atau kepentingan lainnya. Nah, kita tuh bisa mengerjakan di berbagai lokasi karena kita pakainya sistemnya online gitu. Nah, kemudian ada memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi digital. Nah, di sistem hybrid ini tuh kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi digital gitu, seperti Zoom mungkin dengan melakukan rapat online, kemudian ada Google Docs yang mungkin bisa digunakan oleh banyak orang secara waktu yang bersamaan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada apa sih itu hybrid working. Nah, hybrid working ini sendiri ada model kerja yang menggabungkan konsep kerja di kantor WFO atau work from office dan kerja di lokasi lain atau remote. Nah, di mana teman-teman tuh bebas memilih waktu dan tempat. Seperti pada kelebihan yang pertama ini, teman-teman tuh bebas memilih waktu dan tempatnya karena fleksibel gitu. Mau kalian mengerjakannya tuh pagi siang, yang penting kan tugas yang diberikan dari kantor tuh jam segitu, cuman kalian tuh bebas gitu mengerjakannya tuh mau kapan dan dimanapun itu. Kemudian juga lebih hemat biaya karena teman-teman nggak harus menghabiskan waktu untuk misalnya hampir sama yang mengurangi waktu di biaya perjalanan dan mengurangi waktu. Kemudian lebih hemat biaya juga karena teman-teman tuh nggak perlu menghabiskan uang buat bensin, kemudian untuk mungkin bayar ojek, dan juga meminimalisir jika teman-teman tuh waktu istirahat atau pulang kerja itu diajak oleh teman-teman buat jalan-jalan dulu atau nongkrong dulu gitu, karena teman-teman bisa langsung dari rumah, nggak menghabiskan waktu juga untuk perjalanan. Misal mungkin yang rumahnya jauh 30 sampai 1 jam baru sampai di kantor gitu. Kemudian meningkatkan keseimbangan hidup dan kerja, di mana teman-teman tuh bisa lebih menyelaraskan atau menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi teman-teman. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke tantangan dari sistem hybrid working ini sendiri. Nah, tantangan yang pertama itu adanya miskomunikasi, di mana sering ada kesalahpahaman mungkin dari antara rekan yang satu dengan rekan yang lain, di mana pertama kurangnya konteks dan nada bicara. Karena kalau kita melalui online, kemudian ada yang online, ada yang di tempat, kadang itu kita tuh bisa miskom karena mungkin informasi yang disampaikan kurang jelas, kemudian dari nada bicaranya, misal mungkin lewat teks kan kita nggak bisa tahu tuh ini tuh nada bicaranya tuh biasa aja atau sedang marah mungkin, atau mungkin mempertegas suatu kata tuh kita nggak tahu gitu karena itu hanya sebuah teks. Nah, kemudian hambatan bahasa tubuh dan rapat daring. Nah, bahasa tubuh yang dimaksud itu tadi, kalau kita langsung kan kita bisa memperagakan mungkin atau memposisikan ini perkataan ini tuh tepatnya harus gimana kita membahasakan tubuh kita. Kemudian information silence ini tuh adanya ketimpangan informasi atau kesalahan informasi gitu. Jadi seperti yang tadi kayak salah tangkap gitu tentang informasi yang disampaikan oleh rekan satu ke rekan yang lainnya. Kemudian ada perbedaan persepsi terhadap informasi. Nah, ini hampir sama, dimana mungkin dengan teks itu seseorang itu menganggapnya biasa aja, tapi mungkin yang menerima itu akan merasa mungkin berbeda atau dari segi nadanya atau mungkin isi dari
informasi itu tuh berbeda yang dimaksudkan dengan yang disampaikan oleh teman yang online dan juga teman yang di kantor gitu. Nah kemudian yang selanjutnya kita masuk tantangan yang kedua dalam sistem hybrid working ini. Yang kedua yaitu ada koordinasi secara online. Nah biasanya akan ada kelelahan rapat daring atau Zoom fatigue. Nah dimana ini tuh biasanya rekan-rekan semua tuh akan merasa malas, capek, terus enggan untuk ikut rapat secara online karena bosan mungkin gitu ya kalau secara online. Kemudian ketimpangan partisipasi. Nah di sini tuh biasanya akan ada perbedaan gitu ketika ada yang melakukannya di tempat kerja dan juga ada yang melalui online gitu. Biasanya akan cenderung banyak ketika yang ikut tuh yang secara langsung di kantor. Kemudian ada kesulitan menyelaraskan jadwal karena adanya perbedaan yang online dengan yang di kantor. Biasanya tuh akan sulit menyelaraskan jadwal dikarenakan kan jadwalnya berbeda, kemudian waktu dan tempat masing-masing rekan tuh berbeda-beda gitu, jadi sulit biasanya. Kemudian pemantauan progres pekerjaan. Biasanya pemantauan ini menjadi lebih rumit atau lebih lama karena ada yang di online, ada yang di tempat kerja, jadi tuh kita susah fokus mana yang harus didahulukan terlebih dahulu, jadi biasanya harus melakukan pemantauan itu secara rutin. Kemudian kita lanjut ke tantangan yang ketiga, yaitu work-life balance, dimana batasan waktunya tuh kabur karena biasanya tuh yang melakukannya secara online yang di rumah gitu, biasanya tuh mereka tuh akan mendadak dicek atau mendadak dapat kerja penting padahal itu sudah di luar jam kerja. Misal jam 4 nih kita udah pulang, tapi tiba-tiba di jam 8 malam dicek atau di email suruh mengerjakan suatu tugas dan itu tuh kita tuh disuruh segera mengumpulkannya. Nah itu batasan waktu yang kabur. Kemudian tekanan untuk selalu terhubung, yaitu hampir sama, dimana walaupun sudah bukan jamnya, kalau kita waktu itu dapat yang di online atau di rumah atau di tempat lainnya, itu tuh kita akan selalu dapat tekanan karena merasa kamu jadwalnya ini ya satu hari full kalian gini, padahal harusnya jika sudah jam kerja misal jam 4 selesai ya udah harusnya jam 4 gitu. Kemudian distraksi lingkungan, dimana ketika kita di luar tempat, di luar kantor gitu, kita tuh biasanya akan ada gangguan-gangguan kecil gitu dari entah orang rumah atau misal kita di kafe akan ada gangguan dari orang lain gitu. Kemudian kelelahan akibat transisi, karena kan misal mungkin waktu online nih kita dapat kerjaan di jam 8 malam itu, nah kita harus lembur sampai mungkin jam 10, 11 dalam mengerjakan, sedangkan besoknya kita kebagian kerja itu yang waktu di kantor. Nah itu akan menyebabkan kelelahan di sistem ini, tantangan ini. Nah terdapat beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya tantangan yang tadi. Nah untuk mengurangi miskomunikasi sendiri, ini yang pertama, gunakan bahasa yang lebih jelas. Kita harus mengungkapkannya itu dengan lebih jelas. Kemudian konfirmasi kembali informasi yang penting. Kemungkinan kan biasanya akan ada pesan-pesan, beberapa pesan di antara banyaknya informasi. Itu tuh biasanya kan ada beberapa yang penting. Nah kita bisa mempertegas itu lagi. Kemudian atau kita bisa mengkonfirmasi ke pihak-pihak tertentu. Kemudian gunakan media komunikasi yang jelas. Kemudian untuk meningkatkan koordinasi secara online itu sendiri, kita bisa menentukan platform utama komunikasi yang akan kita gunakan supaya tidak bingung gitu. Kemudian susun agenda meeting, kita harus menyusun agenda meeting yang akan dilakukan supaya yang di rumah maupun yang di kantor tuh tahu jelas agenda meeting kita apa yang akan dibahas dan mulai dari jam berapa hingga jam berapa gitu. Kemudian dokumentasikan dan notulensikan rapat dengan jelas. Pesan-pesan yang disampaikan itu tuh harus tercatat dengan jelas supaya mungkin yang kurang memperhatikan atau bingung, nah itu tuh bisa cek kembali dokumentasi maupun notulensinya. Kemudian untuk menjaga work-life balance sendiri, kita harus menghormati jam kerja dan kita dari atasan kita akan memberikan benar-benar waktu yang sesuai dengan jam kerja. Misal dari jam 8 hingga jam 4 selesai ya sudah, kita akan di jam segitu saja. Kita nggak akan memaksa atau menghubungi
rekan-rekan semua di jam-jam tertentu, di luar jam kerja untuk mengerjakan pekerjaan. Kemudian batasi meeting di luar jam kerja, nah ini hampir sama. Kemudian manfaatkan fitur Do Not Disturb atau DND. Biasanya kan banyak nih, kalau sudah di luar jam kerjanya ya udah kita aktifin aja nih fitur DND supaya kita tidak terganggu oleh tugas-tugas yang mungkin berada di luar jam kerja. Oke, setelah ini kita sudah masuk penghujung rapat kita pada siang hari ini. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di rapat kita ini, dimana dalam menerapkan sistem hybrid working ini, kita tuh harus punya komunikasi yang jelas dulu nih. Ketika komunikasi yang jelas, kita bisa menerapkan hybrid working ini tuh dengan baik. Kemudian juga ada koordinasi yang efektif. Kita harus punya koordinasi dengan rekan-rekan yang lain, baik dari yang di rumah maupun yang di kantor. Nah, itu tuh harus jelas, harus baik supaya efektif. Kemudian work-life balance-nya terjaga. Dengan menerapkan sistem ini, work-life balance-nya itu juga terjaga gitu. Kemudian dengan hal ini, produktivitas juga meningkat karena kan lebih fleksibel gitu, dan koordinasinya kita juga harus lebih baik. Nah, dengan keberhasilannya hybrid working itu bukan hanya tentang tanggung jawab perusahaan, tetapi juga dari setiap rekan-rekan semua, dimana mari kita mulai dari komunikasi yang lebih terbuka, kemudian kolaborasi yang lebih baik dengan rekan-rekan lainnya, dan juga saling menghargai agar tercipta lingkungan kerja yang positif. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk datang ke rapat membahas mengenai sistem yang akan diterapkan di perusahaan kita ini. Nah, jika ada dari teman-teman, rekan-rekan semua yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa hubungi saya atau datang ke ruangan saya. Semoga perusahaan kita bisa menerapkan sistem ini dengan baik dan tentunya juga akan membawa perusahaan ke hal yang lebih baik dan lebih efektif. Selamat siang, terima kasih.